Jadi kalau dalam perjalanan hidup ini, tentu ada masa sukses, ada masa ujian, dan ada masa pernah dalam tanda kutip terpuruk ya. Tapi itu kita pandang sebagai sebuah perjalanan kehidupan. Kita harus bisa survive dalam suasana dan keadaan apapun. Jadi ketika kita menyelesaikan pendidikan, sebelumnya tentu kita kuliah. Di masa kuliah ini karena keluarga besar, ya kami tidak selalu disubsidi secara lancar. Saya kira semua mahasiswa hampir merasakan itu. Kalau tinggal dengan kakak, ya namanya tinggal dengan kakak, tapi semua pekerjaan yang tidak ada dalam bayangan kita semuanya bisa kita kerjakan. Jadi saya kuliah itu dulu untuk mencari ongkos, jual majalah ya, naik sepeda keliling. Itu saya ingat betul ada pelanggan tetap kita yang kita isi setiap bulan. Itu majalah bulanan, ada majalah Kiblat namanya, mungkin kalau anak sekarang pernah baca lagi, Panji Masyarakat ya kan. Sudah itu ada dulu majalah anak-anak ya. Majalah anak-anak ini menjadi pelangganan anak-anak sekolah yang kita supply. Dan itu kita kutip lah setiap awal bulan. Selain itu kita juga ikut bersama abang ipar itu memasang-masang instalasi listrik ya untuk memberikan kehidupan ini. Nah saya pendidikan pertama itu kan diploma. Jadi bagaimana mungkin pendidikan diploma bisa sukses dalam pikiran saya. Tamat diploma memang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala lewat pegawai negeri, kita ikatan dinas. Ditugaskanlah saya ke Tanjung Pura, tapi modal diploma, mengajar di sana jadi pegawai negeri. Saya berpikir kalau modelnya diploma mana mungkin ini untuk menjawab kehidupan ke depan. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dianugerahi pemikiran yang agak visioner lah ya, antisipatif. Sehingga saya harus pindah ke Medan, masih lajang memang ya. Pindah ke Medan tidak mudah karena Tanjung Pura itu kan kota kelahiran. Kepala sekolahnya bilang, kamu kan anak sini, apa alasannya pindah ke Medan? Jadi akhirnya saya cari jalan, ikutlah pelatihan. Alhamdulillah karena pelatihan itu saya tekuni, saya juara 2, tapi se-Sumatera Utara dan Aceh. Di Sumatera Utara saya lah ranking satunya, karena ranking satunya dari Aceh. Begitu penutupan penataran itu saya katakan sama kepala bidangnya waktu itu, Pak Daulay, P. Daulay saya ingat, Pak saya mau jumpa Bapak lah ke kantor pada kesempatan pertama, hari pertama bekerja setelah hari Sabtu. Saya temui dia, itu aja permintaan saya, tolonglah Pak, saya mau kuliah, di sana nggak dikasih pindah sama kepala sekolah. Ya waktu itu net kata belece itu masih berlaku, mungkin sampai sekarang, tapi tidak dalam bentuk itu ya mungkin ya. Jadi dikasihlah pernyataan dari dia, diberi kepindahan Hasan Basri ke Medan. Itu aja kalimatnya. Ini kan berlaku umum. Itulah yang kita bawa. Alhamdulillah lancarlah, pindahlah saya ke Medan. Tahun 84 itu, 81 saya pindah ke Tanjung Pura mengajar pegawai negeri, tapi dengan golongan 2A, pindah ke Medan, kuliah, sambil mempersiapkan diri untuk menikah. Jadi 85 menikah, punya anak tahun 86, anak dibawa ke Medan, nah itulah perjuangan berat itu. Ya kan, anak lahir, istri harus bekerja, harus mencari orang kan, merawat anak, saya harus kuliah dan harus mengajar. Di situ berat memang. Ya. Itu kendaraan saya tidak ada di Medan ini, sudah aku lah, atau sekarang kendaraan umum angkot itu. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah mengajar, kembali lagi kuliah sampai saatnya pinjamlah uang, belilah sepeda motor, rumah sewa di emperan lah, di emperan rumah orang, kamarnya nggak ada, itu anak satu. Jadi itu berat perjuangan awal, dan itu saya mengatakan dalam hati, apakah harus saya selesaikan kuliah ini atau harus, tapi harus. Alhamdulillah selesailah pendidikan tinggi, tapi tidak cepat itu. Tahun 84 masuk, 85 masuk, selesainya tahun 90, berarti 5 tahun menyelesaikan S1. Nah, dari situ berjuanglah. Jadi waktu itu Vespa itulah kendaraan saya. Itu Vespa itu kendaraan terakhir di sini sebelum saya pindah jadi kepala sekolah ya. Jadi guru, naik Vespa itulah kemana-mana mencari rezeki. Sampai mengajar ke perguruan tinggi pun saya naik Vespa nggak. Sampai saya jadi kepala sekolah 3 tahun pun naik Vespa, nggak ada sama saya itu yang kata orang sekarang ini gengsi, itu nggak ada. Karena
melihat cita-cita. Kalau kita pakai gengsi, cita-cita itu tidak ada. Jadi kalangan guru-guru sekarang, karena saya kan guru honor itu bukan sesuatu yang aib. Guru honor itu awal dari pengabdian. Saya juga guru honor di SD, Rp500 dulu, tahu pertama kali mengajar itu, tapi kita nikmati. Jadi yang penting adalah fokus, ya kan? Sudah itu terarah, terukur, dan berkelanjutan. Itu tekad, ya kan? Tekad kita adalah fokus apa yang mau kita selesaikan, ada target-targetnya. Sudah itu kita sungguhi, ya kan? Kita seriusi, lalu sudah itu baru kita serahkan. Sebelumnya juga kita serahkan pada Allah, setelahnya juga kita serahkan pada Allah. Saya kira itulah tawakal tuh Allah yang produktif itu. Kalau tawakal yang menurut saya serahkan semua itu barangkali improduktif ya, tidak begitu produktif. Itu mungkin kehidupan saya, tapi menurut saya sukses itu menjadi apapun, terakhir menjadi pejabat kepala dinas pendidikan dari seorang guru itu saya kira tidak banyaklah jumlahnya. Itu karena anugerah Allah SWT, di samping itu juga mungkin kesungguhan kita, fokus untuk menyelesaikan itu. Jadi ini kesulitan itu sebagai sebuah tantangan. Kesulitan itu bukan untuk menyerah, tapi untuk diatasi. Kesulitan itu adalah awal menuju keberhasilan. Saya kira semua orang harus menghadapinya, dan setiap orang beda-beda kesulitannya. Tidak boleh menyerah. Ya, itu aja saya kira.